Kalau ingin kita hidup dengan ekonomi yang baik, tanpa korupsi pemerintahan ini, tentu kita harus memilih orang yang jujur. Orang yang jujur biasanya orang yang tidak mau sogok menyogok. Harga diri saya, harga diri saya. Rusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya, pemirsa dan saya beserta keluarga kita masing-masing, semoga diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah berita, sebenarnya bukan berita menarik tapi berita memprihatinkan. Namun ini mungkin penting kita coba membahasnya di sini. Sahabat BN, berita ini diturunkan ermal.id dengan judul "Kecewa batal dapat sembako, warga Kota Bumi Lampura tegaskan tak akan pilih Ganjar." Berita ini hari Sabtu 3 Juni 2023. Warga lingkungan 4 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara kecewa berat. Mereka merasa dibohongi relawan sahabat Ganjar Pranowo. Sebelumnya, warga diajak bergotong royong dan mengecat gardu pos ronda setempat dengan iming-iming mendapatkan paket sembako. Namun ternyata tak ada sembako yang dibagikan. Salah satu warga, Rosma, 40 tahun, mengaku kecewa karena tidak jadi mendapatkan paket sembako. Bahkan ia melihat paket sembako tersebut dinaikkan kembali ke dalam mobil. "Kami tidak akan memilih Ganjar sebagai presiden. Belum apa-apa kok masyarakat sudah dibohongi seperti ini," tegas Rosma. Dikutip kantor berita Ermol Lampung, Jumat 2/6. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Sahabat Ganjar Saga Lampung Utara, Ahmad Yoga Dian Andika, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengakui bahwa hal tersebut adalah kesalahan panitia. Ada kesalahan teknis dan kelalaian panitia, ujarnya. Sahabat BN, memang ini berita cukup memprihatinkan. Calon presiden di mana nanti presiden itu adalah pucuk pimpinan di negara kita ini. Presiden juga sekaligus kepala negara. Ini sebenarnya tidak masanya lagi di saat-saat negara kita sudah berada di era yang seperti sekarang ini, dan sudah sekian puluh tahun kita merdeka ini, kok pemilihan presiden masih juga pakai iming-iming sembako. Ini bisa saja memilih presiden dengan iming-iming sembako ini kan sama dengan merendahkan nilai presiden itu sendiri. Masa iya untuk memilih presiden pakai sembako-sembakoan segala? Sebenarnya memilih presiden itu pakai ide dan gagasan. Karena presiden itulah nanti yang akan membawa kapal besar yang namanya Indonesia ini ke pantai yang bernama adil dan makmur. Apabila bahtera besar ini sempat dibawa
oleh nakhoda yang masih terkesan untuk jadi nakhoda tidak benar-benar karena kemampuan dia menjadi nakhoda, tidak benar-benar karena kualitas yang dia miliki menjadi nakhoda, tapi karena penumpangnya dikasih sembako agar nanti penumpangnya mendukung si calon nakhoda ini untuk menjadi nakhoda. Itulah yang tidak baik. Yang diinginkan kapal besar yang bernama Indonesia ini dinakhodai oleh seorang presiden kepala negara yang benar-benar menjadi presiden, menjadi kepala negara karena kemampuannya, karena kualitasnya, bukan karena dia suka beri sembako. Mungkin agaknya ke depan pihak penegak hukum telah bisa mulai melihat apakah pemberian sembako, pemberian amplop untuk agar masyarakat datang ke TPS memilih salah satu calon presiden dengan memberinya sembako, dengan memberinya amplop uang. Apakah itu namanya tidak sogok? Apakah itu namanya tidak suap? Padahal kita mengatakan kita akan menjadi negara maju yang per kapita negaranya 10.000 US dollar dalam jangka waktu 13 tahun lagi. Dan kalau pemimpin yang tidak berkualitas, yang memimpin karena memberi sembako pada pemilihnya, apalagi sempat memberi uang dalam amplop kepada pemilihnya, mustahil negara kita ini akan bisa 13 tahun lagi menjadi negara maju. Negara maju itu ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya di dalam memimpin negara dan bangsanya. Coba kalau dia memimpin tidak mampu, tetapi dia yang jadi pemimpin karena pemilihnya dikasih sembako, karena pemilihnya dikasih uang, karena pemilihnya diiming-imingi ini dan itu. Bayangkan bagaimana kita akan mendapatkan, bagaimana kita akan mencapai keinginan kita menjadi negara maju 13 tahun lagi. Karena itu penegak hukum mungkin telah waktunya sekarang ini melihat apakah pemberian sembako, pemberian amplop dan sejenisnya itu oleh seorang capres atau cawapres, oleh seorang calon legislatif, oleh seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, apakah itu tidak tergolong kepada suap, tidak tergolong kepada sogok? Kalau itu tergolong kepada suap atau sogok, apakah itu tidak tindak pidana? Alangkah baiknya rakyat kita edukasi, kita didik untuk memilih pemimpin dengan memberikan kepada rakyat itu ide-ide, gagasan-gagasan, rencana-rencana. Kalau nanti dia menjadi presiden atau wakil presiden, bukannya diberi sembako, bukannya diberi amplop uang. Sahabat BN, yang terjadi di Lampung ini sangat memprihatinkan sekali. Sudah diiming-imingi dia akan diberi sembako,
disuruh mengecat pondok ronda. Tiba-tiba sembakonya tidak diberikan. Maka image-nya sangat-sangat memprihatinkan jadinya. Di L4, kenapa nggak ada yang ini? Dan dia itu Harga diri kami nggak salah. Jangan tinggal. Siapa yang kamu ngomong saya? Jangan tinggal. Jangan tinggal. ya ini Pemirsa Lampung TV, pembagian sembako mengatasnamakan relawan sahabat Ganjar Pranowo Ricuh di lingkungan 4, Sidang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara, Jumat 2 Juni 2023. Harga diri saya. Harga diri saya. Warga merasa dibohongi karena menyatakan sudah ikut bergotong royong, tetapi tidak kebagian. Adu argumen, dorong-dorongan, dan pulang dengan kecewa pun mewarnai pembagian sembako tersebut. Apalagi sebagian warga melihat stok masih ada, tetapi disimpan kembali ke dalam mobil pengangkut. KTP-nya buat apa? Sembakonya dapat nggak? Enggak. Kecewa nggak? Kecewa sama sebelum sukses sama kecewa. Jadi itu sembako ditunjukin, itu Pak, ditunjukin dibawa lagi dalam mobil. Jadi nggak bisa dibohongin. Oleh siapa itu? Ya, Oleh panitia mana? panitia dari Pak Ganjar, Relawan? lawan Ganjar Pranowo. Saya yang gotong royong warga sini nggak dapat, malah warga Jaya yang dapat, itu Marga Jaya. Jadi kita selaku warga kecewa nggak? Ya kecewa lah. Ketua DPC Saga Lampung Utara Ahmad Yoga Dian Andika mengatakan pembagian sembako tersebut merupakan program pusat. Ia mengakui kericuhan terjadi karena kurang koordinasi di lapangan. Harapannya di situ emang situ ada kesalahan di situ kan. Kelalaian panitia, kurangnya koordinasi. Dengan siapa bang? Dengan para panitia. Ngadain kegiatan-kegiatan itu bang? Itu kegiatan dari pusat bang. Kegiatan dari pusat ya? Pusat bang. Oh iya iya iya. Adi Susanto melaporkan dari Kota Bumi, Lampung Utara. ya rusuh. Untuk itu, siapapun nanti yang menjadi Presiden Republik Indonesia, tentu kita tidak menginginkan dia menjadi presiden karena dinilai oleh rakyat dia rajin beri sembako. Dinilai oleh rakyat dia rajin beri uang. Bukan karena dinilai oleh rakyat dia memang punya ide dan gagasan yang bagus untuk bangsa dan negara ini ke depan. Bukan karena dia adalah seorang calon pemimpin yang diyakini ketika dia memimpin nanti dia akan bisa menjadi contoh teladan bagi yang dipimpinnya. Contoh teladan misalnya dari segi tutur katanya, dari segi antinya terhadap korupsi, dari segi moralnya yang tinggi, dari segi kejujurannya, kecerdasannya. Sahabat BN, semua kita tentu menginginkan bangsa dan negara Republik Indonesia 13 tahun lagi menjadi negara maju yang pendapatan per kapitanya 10.000 US dollar. Namun yang harus kita garis bawahi, untuk mencapai itu kita memerlukan seorang presiden hasil Pilpres 2024 mendatang ini, presiden yang bisa dicontoh, diteladani, presiden yang tidak suka menyuap rakyat agar memilihnya, presiden yang moralnya baik, presiden yang benar-benar
punya niat yang tulus untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kalau dia pernah memimpin, apakah jadi gubernur, apakah jadi bupati wali kota, atau memimpin di tempat-tempat lainnya, di sektor-sektor lainnya, tentu kita harapkan dia selama memimpin punya rekam jejak yang bagus di mata rakyat yang dipimpinnya. Kalau kita ingin hidup bahagia dalam jangka panjang untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu cicit kita ke depan, kalau ingin kita hidup dengan ekonomi yang baik, tanpa korupsi pemerintahan ini, tentu kita harus memilih orang yang jujur. Orang yang jujur biasanya orang yang tidak mau sogok menyogok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.